الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul sama-sama di majelis ini. Dalamnya kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Nah, mohon maaf tadi ada telepon masuk sehingga panggilan teralihkan. Pak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kembali mengikuti ta'lim online kita, membahas hadis-hadis seputar wanita. Semoga dengan mendengarkan hadis-hadis bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih mengetahui tentang hakikat dunia, yang lebih mengenal tentang kehidupan, sehingga mereka bisa lebih bijak di dalam menjalani kehidupan dunia ini dan lebih matang di dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan di dalam hidupnya. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana biasanya, di hari ini kita akan bahas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyatin." Sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan Abu Hurairah kita sudah sering sebutkan nasab dan juga cara singkat tentang perjalanan hidup Abu Hurairah sehingga kita tidak mengulanginya kembali. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha." Janganlah seorang wanita sebagai tetangga, janganlah ia merasa tidak penting atau ia merasa meremehkan untuk bisa memberikan kepada tetangganya apa yang bisa ia sanggup untuk berikan. Janganlah seorang muslimah merasa rendah jika memiliki sesuatu
yang mungkin ia bisa berikan kepada tetangganya, walau firsina syah, walaupun itu hanya berupa kuku kambing. Apa maksud hadis ini? Hadis ini membimbing para wanita untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh para wanita berkaitan dengan saling memberi. Karena kita telah sebutkan di beberapa hadis sebelumnya bagaimana para wanita berlomba-lomba untuk terlihat memiliki kelebihan dibanding wanita yang lain sehingga mereka melakukan yang namanya flexing. Kita pernah bawakan hadis ada seorang wanita yang menjumpai dua wanita yang lain yang lebih tinggi, agar ia tidak terlihat pendek dan tidak ketinggalan dengan wanita lain, ia pun memakai kaki palsu. Begitu wanita berusaha mempertahankan status sosialnya, walaupun terkadang dengan melakukan suatu kebohongan, suatu kepalsuan. Tapi di dalam hadis ini luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing para wanita untuk tidak mengikuti kebanyakan kebiasaan wanita, yaitu dia hanya akan memberi kepada tetangganya atau kepada teman-temannya kalau pemberian tersebut akan mengangkat status sosialnya. Dia malu ketika memberikan hal-hal yang mungkin receh, yang tidak terlalu bernilai, akan dinilai rendah juga oleh wanita-wanita lain. Di dalam hadis ini kata Rasulullah, wahai para wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan apa yang kalian miliki untuk diberikan kepada tetangga, walaupun itu hanya sekadar kuku kambing atau kaki kambing yang mungkin oleh tetangga yang memang mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka makan, mungkin bisa dijadiin sop, bisa dijadiin sesuatu yang membuat mereka lebih layak untuk makan. Ini sangat luar biasa. Hadis ini ringkas, simple. Tapi kalau seorang muslim maupun muslimah merenungkan makna yang berada di dalamnya, anjuran terhadap setiap individu muslim untuk bisa menebar kebaikan kepada orang lain, baik dengan memberi hadiah atau memberi sedekah atau hal-hal yang lain yang ia berusaha untuk tidak meremehkan apa yang ia miliki. Jika ia melihat tetangganya memang membutuhkan hal tersebut, jika ia melihat tetangganya membutuhkan hal tersebut, maka jangan pernah ia meremehkan untuk bisa berbagi dan memberi. Hadis ini mengajarkan kepada seorang muslim, selain untuk anjuran memberi, juga di sini terdapat perasaan seorang muslim terhadap muslim yang lain, yang mana mereka khawatir jika saudaranya ini kelaparan, jika saudaranya tidak memiliki bahan makanan, sehingga ia tidak merasa
rendah dengan apa yang ia berikan jika memang bermanfaat bagi orang lain. Juga di sini terdapat anjuran bagi setiap individu muslim dan muslimah untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslimah. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan sahabatnya secara khusus dan umat ini secara umum, kata Rasulullah, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Janganlah kalian meremehkan perkara kebaikan sedikit pun. Jangan pernah meremehkan yang namanya perkara kebaikan. Walaupun hanya sekadar bermuka riang dengan senyum yang tulus ketika kalian bertemu dengan saudara sesama muslim. Ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian. Jangan pernah pelit dengan kebaikan yang mungkin bisa kalian lakukan, walaupun itu tidak harus mengeluarkan dana, tidak harus mengeluarkan tenaga, tidak harus menguras energi, hanya senyum. Tapi demikianlah di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba berupa kebaikan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna Allaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan walaupun kebaikan hanya seukuran semut hitam. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Kata Allah, jika yang seberat semut hitam tersebut berupa kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan terbaik dari sisinya. Allah akan berikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang memiliki apapun yang ia bisa berikan, walaupun mungkin bagi dia itu tidak berarti, tapi ketika ia melihat tetangganya atau saudaranya, temannya, sesama muslim khususnya membutuhkan hal tersebut, jangan pernah meremehkan. Entah itu jubah yang mungkin hanya dipakai 2-3 kali dan mungkin ukurannya sudah tidak cukup, terlalu longgar mungkin, dan dia melihat ada tetangganya atau temannya yang mungkin kurang mampu dan itu sangat banyak ia berikan, atau mungkin ia melihat pakaian yang ia baru beli ternyata ukurannya tidak pas, dia jangan pernah merasa bahwasanya oh ini tadi kan saya beli buat saya, nggak ikhlas nanti kalau buat tetangga. Enggak. Tetap kalau memang kita melihat di dalam kita memberikan hal tersebut ada maslahat, walaupun kita mungkin barang tersebut bagi kita sudah menjadi sampah, tapi masih memiliki nilai ekonomi dan kita melihat tetangga atau sahabat kita membutuhkan, maka jangan pernah meremehkan hal-hal seperti itu. Demikian pula urusan makanan, atau mungkin pengen neraktir teman, tapi mampunya hanya bisa di warung-warung makan kecil. Jangan pernah meremehkan untuk berbagi kebaikan yang semuanya tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jika seorang muslim dan muslimah memahami hadis ini, merenungkan maknanya,
dan juga mencoba mengamalkannya, sungguh sangat indah persaudaraan sesama muslim. Ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita yang sedang kekurangan makanan, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, seperti di Palestina misalnya, atau mungkin tetangga-tetangga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita mengetahui mereka ada yang membutuhkan, dan kita mungkin mampu. Jangan pernah meremehkan. Mungkin kalau kita bantu, ini nilainya kecil. Kalau kita bantu pada barang-barang yang seperti misalnya ngasih kipas angin, atau mungkin perabotan yang kita udah nggak pakai, kita udah jadi sampah. Tapi kita tahu tetangga kita butuh, atau mungkin kita mau ganti AC yang baru karena panasnya sekarang luar biasa. AC yang lama masih bisa dipakai, hanya memang misalnya ukuran PK-nya lebih kecil. Kalau kita mengatakan, ah nggak usah lah ngasih tetangga, ini juga kita bekas. Oh jangan pernah merasa, jangan pernah merasa uh, remeh, jangan pernah meremehkan apa yang kita bisa berikan untuk tetangga jika memang kita melihat mereka membutuhkannya. Adapun kalau kita melihat tetangga tidak membutuhkannya, maka ini urusannya lain. Maka hadis ini dengan lafaz yang sangat ringkas, tapi makna kandungan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya sangat luas, sangat luas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua sehingga kita bisa terus belajar dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan dunia, hadis-hadis yang mengajarkan kita tentang hubungan persahabatan, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang tua. Demikian hadis yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Silahkan jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa bertanya secara langsung dengan dibuka mic-nya, atau juga bisa ditulis di kolom chat. Tafadholi. Ustadz, mungkin mengawali pertanyaan tentang memberikan sesuatu yang kita anggap itu remeh. Misalkan kasusnya seperti ini, Ustadz. Jadi apa di rumah ada misalkan seperti mukena, tapi qadarullah ART misalkan menyetrika, tetapi dia ada bolong gitu, Ustadz. Kemudian apa ya, ibu saya berinisiatif menambal bolongan itu, kemudian beliau bilang nggak apa-apa lah, nanti saya kasihkan ke ini, misalnya ke orang ini ya. Cuma di sini saya bilang jangan gitu, karena gimana pun itu kan mukena itu kan untuk sholat, jadi itu hubungannya dengan Allah. Masa kita akan menghadap Allah dengan mukena seperti itu, walaupun itu istilahnya kan tadi sebenarnya masih bisa dipakai. Jadi ibu saya nggak mau pakai, akhirnya dikasih ke orang gitu. Cuma saya bilang jangan, karena itu hubungannya dengan Allah. Jadi kita aja nggak mau pakai karena kita malu kepada Allah. Masa orang lain suruh pakai, karena tetap aja itu berhubungan dengan Allah gitu. Kalau seperti itu, apakah itu tetap salah, Ustadz? Nah, di dalam kehidupan kita ada namanya kondisi-kondisi ideal dan ada kondisi di luar kondisi ideal. Ada kondisi ideal, betul, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencoba untuk melakukan secara maksimal. Tapi ketika ada kondisi di luar kondisi ideal, maka kita hanya bisa melakukan semampu kita. Contohnya misalnya, ketika kita sholat, salah satu rukun sholat adalah berdiri.
harus dilakukan seorang ketika sholat wajib, dia harus berdiri. Tidak sah sholat orang yang mampu berdiri, tapi dia melakukannya dengan duduk. Lalu ketika seorang sedang sakit, dan dia tidak mampu berdiri, maka dia tidak dipaksa untuk berdiri. Tidak lalu kita katakan, loh ini kita beribadah kepada Allah loh. Masa kita beribadah kepada Allah, Allah nyuruh kita berdiri, malah kita duduk. Nah, demikianlah kurang lebih gambarannya tentang hidup manusia itu ada kondisi ideal dan ada kondisi yang tidak ideal. Seperti tadi misalnya, bagi kita, idealnya orang yang mampu misalnya, ya dia melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika itu bagi sebagian orang yang mungkin Allah tidak berikan kondisi ideal mampu beli mukena sendiri misalnya, maka bagi mereka selagi memenuhi syarat menutup aurat dengan sudah ditambal tadi misalnya, maka it's okay, gak ada masalah insya Allah. Atau misalnya sesuatu itu mungkin tidak berharga di waktu lapang, tapi berharga di waktu sempit. Misal, ketika mukena yang ditambal tadi disedekahkan atau disediakan di musola-musola pom bensin, musola pasar. Yang kita tahu sebagian kaum muslimat jahil tentang hijab mereka. Yang mana mereka walaupun pakai jilbab, mereka sebenarnya sadar itu nggak syar'i jilbabnya karena kalau mau sholat, mereka harus cari mukena dulu. Jadi yang luar biasa di Indonesia, ini bagus ya di Indonesia ya, artinya ini bukan kondisi ideal, tapi masih mending. Karena mereka masih meyakini jilbab atau apalah namanya, yang mereka pakai, kalau mau sholat, mereka tahu itu tidak sah. Makanya mereka mencari mukena. Tapi kalau daerah-daerah sekuler seperti Turki misalnya, itu kami dapati waktu di Masjidil Haram, wanita-wanita Turki ini salat dengan kerudung yang hanya sampai mengelilitin leher. Gitu. Artinya mereka meyakini bahwasanya itulah hijab yang syar'i. Adapun kaum muslimat di Indonesia, mereka tahu hijab mereka itu hijab modis, biar terlihat cantik, biar ketika dia bekerja di sarana-sarana publik masih bisa. Tapi kalau mereka mau salat, mereka ganti pakai mukena. Nah ini kan mereka secara tidak sadar, mereka itu sebenarnya tahu bahwasanya hijab mereka itu tidak menutup aurat secara sempurna, karena kalau dipakai sholat tidak sah misalnya. Nah, sesuatu itu menjadi berarti ketika timingnya pas. Ketika kita letakkan mukena yang tadi bolong kemudian ditambal di musola pom bensin atau musola pasar, itu luar biasa. Itu akan menjadi ibarat air di gegersangan padang pasir. Iya. Jadi seperti itu. Kita nggak pernah meremehkan. Nabi SAW melarang kita untuk meremehkan, melarang kita untuk menganggap remeh apa yang bisa kita berikan kepada saudara. Demikian Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Mustafa. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik. Izin bertanya dua pertanyaan di luar tema. Satu tentang pembagian faraid, istri wafat meninggalkan suami, satu anak laki-laki dan 5 anak. Mungkin 5 anak perempuan mungkin. Ya, terus sebentar. Dan istri tidak punya, mungkin orang tuanya sudah meninggal semua, jadi di sini dikatakan istri tidak punya kedua orang tua. Itu pertanyaan yang pertama, mungkin bagaimana cara pembagiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara duduk tahiyat akhir jika kesulitan untuk duduk tawarut karena masalah punggung dan kaki, Ustadz. Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khair. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan tentang pembagian harta warisan. Jika seorang wanita meninggal, kemudian ahli warisnya suami dan anak, maka suami ini mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan
mereka mendapatkan sisa dari 1/4 tadi, yaitu 3/4, diberikan untuk anak-anaknya semua dengan rasio perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Sehingga di sini harta yang tersisa 3/4 setelah diberikan 1/4 kepada suami, 3/4 tadi dibagi menjadi 7 bagian. 3/4 tadi dibagi menjadi 7 bagian. 2 bagian untuk anak laki-laki dan 5 bagian masing-masing untuk anak perempuan. Jadi demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi. Suami mendapatkan seorang wanita meninggal, ahli warisnya suami, 1 anak laki dan 5 anak perempuan. Suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan istrinya. Kemudian anak laki-laki itu tadi 1/4. Kita pisahkan bagian suami 1/4. Maka harta istri tadi tersisa 3/4. 3/4 ini dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Padahal anaknya cuma 6, karena anak laki-laki itu dia mendapatkan 2 bagian. Sehingga 2 bagian untuk anak laki-laki dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Sudah, nggak ada lagi yang berhak mendapat, walaupun sang wanita tadi memiliki saudara atau memiliki paman, semuanya nggak dapat karena ada anak laki-laki. Apalagi di sini disebutkan kedua orang tuanya pun sudah lebih dahulu meninggal. Itu untuk jawaban pertanyaan. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara duduk tahiyat akhir jika kesulitan untuk duduk tawarruk karena masalah punggung dan kaki? Tidak apa-apa, duduk semampunya. Kalau dia tidak mampu tawarruk, maka dia duduk iftirash. Duduk seperti duduk antara 2 sujud. Duduk seperti tasyahud awal. Itu sah-sah saja. Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. Maka dia cuma mampu untuk duduk iftirash, maka dia cukup duduk iftirash. Ya. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz? Dipersilahkan. Ya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana bagaimana dengan amalan yang misalkan ketika di dalam sebuah kampung itu di situ Masya Allah saling memberi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Tapi akhirnya di sisi lain kita menjadi tidak enak. Jadinya saling memberi itu bukan karena mengamalkan hadis tersebut atau karena Allah, tetapi karena lebih kepada imbal balik gitu Ustadz. Apakah perbuatan seperti itu tetap mendapatkan pahala Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita awali dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Lail, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Dan tidaklah ada nikmat yang dimiliki seseorang yang dia akan mendapatkan balasan pahala dari harta tersebut, dari nikmat tersebut, kecuali yang dengannya ia gunakan untuk beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta alaih." Wahai Sa'ad,
tidaklah engkau berinfak dengan satu infak, dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan Allah akan membalas infakmu tersebut. Maka ayat Al-Quran dan hadis ini telah menyebutkan bahwasanya seorang itu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika ia melakukan semuanya itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, bagaimana, apakah seorang istri dikatakan telah kufur nikmat kepada suami ketika misalkan si istri tersebut meyakini bahwa kebaikan suami sangat banyak kepada istrinya, tetapi di satu sisi suami mempunyai kekurangan. Jadi misalkan ketika seperti bertengkar dengan suaminya, si istri mengatakan, ya kamu mempunyai kekurangan yang banyak, tapi sayang kamu mempunyai kebaikan yang banyak, tetapi di sisi lain kamu sayang kamu mempunyai kekurangan yang lainnya, di mana maksudnya kekurangan yang ini misalkan si suami suka kasar kepada istrinya. Misalkan kalau seperti itu, apakah itu bisa dikatakan si istri tersebut mengkufuri kebaikan suami, Ustadz? Nah, kita harus pahami terlebih dahulu tentang makna kufur. Al-kufur ini secara bahasa disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuh." Perhatikan di sini ada lafaz kamathali ghaithin a'jaba al-kuffar. Al-kuffar jama dari kafir. Nah, di dalam ayat ini air hujan yang turun dari langit kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Kata Allah, ini membuat kufar takjub. Nah, kufar di sini adalah kafir secara bahasa, yaitu para petani. Nah, para petani itu secara bahasa mereka disebut kafir. Kenapa disebut kafir? Karena mereka menyembunyikan biji atau benih yang mereka tanam ke dalam tanah. Jadi orang kafir itu dikarenakan mereka menyembunyikan fitrah mereka, mengubur fitrah mereka yang telah Allah jadikan di dalam hati mereka dan tidak mereka tampakkan dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan. Itulah salah satu kenapa orang kafir disebut kafir, karena mereka menyembunyikan nikmat Allah, tidak dibalas dengan tunduk kepada agama Allah, tapi justru mereka enggan dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah mereka disebut kafir. Seorang wanita dikatakan kufur nikmat kepada suaminya jika ia menutupi kebaikan-kebaikan suaminya, melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, dan hanya menampakkan kejelekan suami. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, di dalam Sahih Bukhari pada Kitabul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurna, qulna ya Rasulullah ayakfurna billah, aku melihat neraka ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita, dikarenakan mereka ini kufur. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dikarenakan mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, la yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Oh bukan. Wanita-wanita tersebut dikarenakan mereka kufur kepada kebaikan suami mereka dan kepada suami mereka. Apa itu contohnya? Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Jika engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, selama pernikahanmu, kemudian ia melihat darimu satu kejelekan, matanya tertutup, perasaannya menutup semua kebaikan yang pernah engkau lakukan, melupakan itu semua, dan hanya memperlihatkan kepadamu
satu kesalahanmu saja. Maka kalau seandainya seorang wanita dia menyebutkan kepada suaminya sebagai bahan introspeksi tentang kekurangannya, dan memang itu tidak mengganggu kelanggengan rumah tangga ini, tapi justru sebaliknya untuk lebih menjaga keutuhan, dan dia tidak melupakan kesalahan-kesalahan suaminya, maka insya Allah itu pun mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam kufur kepada suami dan pemberian suami. Karena memang dia tidak melupakan dan tidak menutupi, sehingga tidak sah untuk dikatakan dia mengkufuri nikmat dari suaminya. Karena memang dia tidak melupakannya, dia tidak menutupinya. Secara bahasa tadi kita sudah sebutkan tentang makna kufur dan kafir. Tapi tentunya seorang wanita tetap khawatir jangan sampai ketika dia merasa lebih tinggi dari suaminya, merasa lebih hebat, kemudian mengingkari kepemimpinan suaminya dengan menjatuhkan suaminya, maka tentunya ini juga seorang wanita khawatir jangan sampai ia terjatuh ke dalam kufur al-ashir, uh, kufur karena Allah sudah berikan kepada ia seorang suami misalnya. Karena memang kalau mencari kesempurnaan, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, baik dari sisi uh, ketampanan, dari sisi kekuatan fisik, dari sisi kelapangan harta. Ini nggak ada yang sempurna. Maka tidak sepantasnya seorang wanita uh, apa namanya hanya menampakkan hal-hal yang berupa kejelekan suami, kekurangan suami. Hendaknya kalau dia bisa itu sifatnya hanya ngobrol, diskusi untuk mencari solusi terbaik, mungkin ini masih bisa ditolerir. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk. Ana bacakan di Zoom, Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, mohon bertanya di luar tema. Kalau seorang istri dengan 2 anak yang masih kecil ditinggal suami, suaminya meninggal, dan si istri tersebut masih berusia kira-kira 38 tahun, dan si istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhannya, mana lebih baik manakah si istri tersebut menikah kembali atau lebih baik tidak menikah lagi? Syukron Pak Ustadz, jazakumullah khair. Insyaallah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini luar biasa. Jazakallah khairan. Allah husnuzan kepada kami. Walaupun mungkin kami tidak seperti yang dibayangkan. Dan kami tidak akan menjawab dengan pendapat pribadi karena itu akan sangat berat. Tapi kami menjawab apa yang kami pelajari dari kitab-kitab fikih. Disebutkan oleh para ulama, hukum menikah ini berlaku padanya al-ahkam syariah al-khamsah. Berlaku padanya 5 hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kapan menjadi wajib? Ketika memang wanita tersebut melihat pada dirinya kekhawatiran bisa terjatuh ke dalam dosa jika ia tidak menikah. Dalam keadaan fasilitas dan lingkungan sangat mudah menjatuhkannya untuk melakukan dosa. Maka ketika kondisi ini terdapat pada seorang wanita, maka segera ia menikah. Segera ia menikah. Demikian para sahabiah dahulu, ketika mereka meninggal suaminya dan selesai masa iddahnya, maka ia langsung mencari laki-laki yang mereka anggap saleh dari kalangan para sahabat untuk menikahi mereka. Karena memang ketika godaan bagi wanita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat semakin kuat, maka hukum menikah ini semakin wajib pada hak wanita tersebut. Kemudian menikah ini hukumnya menjadi sunnah jika memang wanita masih bisa mengontrol, memanage hidupnya, dan lingkungan tidak terlalu mengajak kepada hal tersebut untuk melakukan dosa, tapi memang dia merasa dorongan biologisnya masih kuat, maka disunnahkan untuk menikah karena memang
hidup ini Allah Subhanahu wa taala ketika menutup pintu-pintu kejelekan seperti mengharamkan perzinahan, Allah yang menciptakan manusia yang mengetahui kondisi biologis dan dorongan insting manusia. Allah juga yang mensyariatkan agamanya ini, dan Allah jadikan menikah sunnah bagi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa." Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Ini kondisi kedua. Jika ia melihat dirinya masih ada dorongan yang cukup kuat dari sisi biologis, dia menikah. Kemudian yang ketiga, jika memang dorongan biologisnya ini tidak terlalu kuat dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada dosa juga tidak terlalu kuat, maka sifatnya mubah saja. Dia ingin menikah atau tidak menikah, itu dikembalikan kepada bagaimana dia memanage kehidupan. Kemudian yang keempat, sunnah ini menjadi makruh jika ini biasanya terjadi pada laki-laki, jika dia dengan menikah ini hanya untuk uh, mencegah hak-hak orang lain yang tidak sampai hak wajib, misalnya al-adal, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah, seorang wanita itu dinikahi hanya untuk ditahan misalnya, maka ini bisa menjadi makruh jika tidak sampai menahan hal-hal yang wajib yang seharusnya diterima wanita tersebut. Yang kelima, nikah itu menjadi haram, dan ini juga kebanyakan terjadi pada laki-laki, jika dengan menikah tersebut untuk menyakiti istrinya atau untuk menahan, menghalangi istrinya tersebut dari hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Maka ini bisa menjadi haram. Maka pada ibu yang bertanya, silakan dilihat, karena kita semua masing-masing lebih mengetahui dan lebih mengenal kondisi kita masing-masing. Dan di sini juga pentingnya bagi setiap individu muslim dan muslimah untuk tidak pernah berhenti mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua pertanyaan itu akan dijawab oleh ustaz. Terkadang ustadz atau syekh atau mufti, dia hanya memberikan pijakan-pijakan agar penanya bisa mengetahui kaidah-kaidah umum di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan. Maka ini yang bisa kami berikan sekadar masukan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan ikhtiar, dan juga seorang muslim, demikian pula muslimah, selalu mengikuti bimbingan Rasulullah ketika ingin melakukan perkara-perkara besar di depannya, dan ketika dia dihadapkan dengan dua perkara, apakah dia menikah lagi atau tidak, maka dia istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian hammahu al-amr, dia bingung untuk memilih mana yang paling pas dan cocok untuknya, falyusalli raka'ataini, hendaknya dia salat 2 rakaat, thumma liyad'u, Allahumma inni astakhiruka بعلمك واستقدرك بقدرتك إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ثم يسمي حاجته. Kemudian dia berdoa dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir. Bisa kalau kita sebutkan doanya lumayan panjang, atau tidak terlalu panjang tapi terjemahannya lumayan, mungkin bisa di searching di Google, seperti doa yang saya bacakan tadi, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratik innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna
هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدر لي إلى آخر الدعاء. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pijakan-pijakan di dalam mengambil keputusan. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, apa masih ada waktu Ustadz? Masih ada 3 pertanyaan Ustadz? Nah, bisa insya Allah. Sampai zuhur juga bisa. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, barakallahu fiq. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz beserta keluarga dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin. Afan izin bertanya, Ana pernah mendengar ceramah mengenai berhati-hati jika ingin mentraktir makan orang lain dikarenakan bisa menyebabkan dosa jariah. Itu bagaimana Ustadz maksudnya? Itu pertanyaan yang pertama Oh, Ustadz. bentar. Apa maksudnya? Mentraktir bisa jadi dosa jariah. Kurang tahu Ustadz. Berhati-hati jika ingin Dalam mentraktir. surat, dalam surat Al-Insan Allah berfirman, di antara amalan penduduk surga semasa mereka hidup di dunia, kata Allah, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka itu dahulu orang-orang yang sering memberi makan kepada orang lain, orang miskin, anak yatim, ataupun para tawanan perang. Justru dengan banyak memberi makan, sebagaimana juga dalam hadis Abdullah bin Salam, ayyuhan nas at'imut ta'am, ayyuhan nas afshush salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan sholatlah di malam hari dalam keadaan orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan keselamatan. Maka Allah alam apa yang dimaksud dengan pertanyaan. Ustadz mungkin jika misalkan ini Ustadz ini pertambahan dari saya. Jika misalkan yang mentraktir itu misalkan dibayarnya pakai kartu kredit ataupun dia misalkan dari penghasilan yang haram. Mungkin kalau bisa dijabarkan seperti itu mungkin Ustadz. Kalau seperti Nah, itu gimana kalaupun Ustadz? seandainya dari penghasilan yang haram, para ulama berselisih pendapat di dalam hal tersebut. Al-hukmu 'alal mubashir. Pertama, harus diketahui bahwasanya hukum dosa itu hanya berlaku pada orang yang langsung melakukan amalan dosanya. Misalnya dia hasilnya dari riba, maka ketika dia mentraktir teman-temannya, yang berdosa kan dia yang melakukan riba. Teman-temannya mendapatkan dengan cara dan transaksi yang halal, yaitu dengan cara hadiah. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz berhati-hati dalam hal ini, maka seorang ketika mengetahui ketika hadiah tersebut dilakukan oleh seorang yang hartanya murni cuma dari riba penghasilannya, tidak ada penghasilan yang lain, maka sebaiknya dia tidak ikut dalam undangan tersebut. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini masih dari penanya yang sama. Dan bagaimana jika kita ingin membantu saudara kita yang kurang mampu seperti memberikan pakaian, namun ada kemungkinan jika pakaian yang kita berikan digunakan dengan cara yang kurang tepat seperti untuk bergaya saja. Apakah itu juga termasuk dosa jariah atau hanya dilihat menurut niat kita saja Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, hanya dilihat menurut niat kita. Adapun seorang yang menggunakan itu namanya al-wahmi, sesuatu yang belum pasti, cuma prediksi saja. Ketika kita cuma prediksi saja dan tidak ada kepastian, maka uh, apa namanya tidak mengenai hukum haram. Kecuali disebutkan para fuqaha dalam bab jual beli, kecuali memang kita mengetahui kita menjual barang kepada orang yang akan melakukannya untuk maksiat. Seperti misalnya kita dagang baju, mohon maaf, tank top misalnya. Ini biasanya dipakai oleh wanita muslimah di hadapan suami-suami mereka. Tapi ada seorang wanita tiap hari pakaiannya tank top misalnya, waliyahzubillah. Datang ke toko baju, beli produk tersebut. Maka yang seperti itu tidak boleh kita menjual kepadanya karena kita udah tahu pasti dia pakainya untuk
di luar rumah. Nah, kalau kita tidak belum tahu untuk orang tersebut masih cuma sekadar prediksi saja, maka hukum asalnya adalah kita memberikan hadiah atau yang demikian Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz, jadi ketika orang tua kami sudah sepuh dan kami maklum ketika ayah sudah tidak mampu bekerja dan ibu yang menjadi tulang punggung karena dari uang pensiun. Tapi di sisi lain ayah kami sangat keras dan eh, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi semua dikerjakan oleh ibu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari uang pensiun ibu dan juga pekerjaan rumah juga dilakukan oleh ibu kami. Dan di sini ibu suka curhat kepada kita anak-anaknya. Dan ini di sini memang sudah mempunyai asisten rumah tangga Ustaz, tetapi di sini ibunya masih suka curhat. Apakah ini kita berdosa karena mendengarkan curhatan ibu dan kita sebagai anak juga kadang sedikit kesal dengan tingkah laku ayah kita. Bagaimana pendapat Ustaz dan bagaimana solusinya? Jazakumullah khair. Nah, untuk berkaitan tentang hak dan kewajiban, seorang wanita bisa mengungkapkan jika ia terzalimi dari sisi haknya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam hadis Hindu bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan, ia pernah mendatangi Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini wa waladi ma yakfini. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang yang pelit. Sehari-hari dia tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anak. Apa aku min malihi? Bolehkah aku mengambil hartanya bighairi idnihi tanpa ia ketahui? Rasulullah boleh. Maka di sini dikarenakan kenapa Rasulullah membolehkan karena Abu Sufyan sebagai seorang suami dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya ia tunaikan. Maka jika ibu tadi curhat tentang uh, kewajiban suaminya yang tidak ditunaikan, maka hukum asalnya sah-sah saja, tapi seharusnya diceritakan untuk tujuan mencari solusi, bukan hanya untuk berkeluh kesah. Seyogianya itu yang dilakukan. Diceritakan untuk mencari solusi, bukan untuk berkeluh kesah. Nah, Allah. Iya, Ustadz, kalau misalkan seperti itu, apakah seorang istri tersebut tetap mempunyai kewajiban melayani suaminya yang seperti tadi Ustadz, misalkan apakah itu kewajibannya sama persis dengan ketika seorang suami memberikan hak yang sama kepada seorang istri, Ustadz? Enggak, enggak. Suami sesusah apapun dia, kewajiban nafkah, tempat tinggal tetap dibebankan kepada suami. Demikian. Maksudnya gini Ustadz, kan tadi dikatakan dalam kasus ini si istrinya yang memberikan nafkah dan lain-lain. Jadi apakah kewajiban berbakti seorang istri ini kepada suaminya itu sama dengan seorang suami yang dia mampu memberikan melakukan kewajiban. Jadi yang ini di sisi lain apakah si ibu ini dia tetap mempunyai kewajiban yang sama melayani dan berbakti kepada suaminya gitu Ustadz? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para wanita ini juga berhak mendapatkan apa yang berhak didapatkan oleh laki-laki suami ini. Di sini suami yang wajib memberikan nafkah dan seterusnya. Kalau istrinya yang melakukan hal tersebut, itu maka sedekah dari sang istri kepada suami. Sah-sah saja kalau dia mau bersabar. Kalau dia tidak bersabar pun, Allah sudah berikan jalan untuk hak bagi wanita tersebut untuk menggugat dan seterusnya. Demikian Allah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Pak Ustadz, kalau ada seorang anak laki-laki 34 tahun, pekerjaan sudah mapan, tetapi dan beberapa tahun yang lalu berkeinginan untuk menikah, tetapi saat-saat sekarang malah tidak mau membicarakan masalah pernikahan. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz.
Baik. Iya, seyogianya seorang yang sudah memiliki usia cukup karena memang dorongan biologis manusia semakin kuat pada saat itu. Dia sudah membahas, menceritakan tentang pernikahan dan itu akan lebih menjaga kehormatan dia. Maka ketika ia tidak mau membicarakan pernikahan, maka itu adalah hak dia secara umum. Karena mau menikah atau tidak menikah, yang menjalaninya adalah yang akan melakukannya. Sehingga kita hanya bisa memberikan masukan. Selama ia tidak mau menikah tersebut atau tidak mau membicarakannya, tidak menjadi pendukung bagi dia untuk melakukan maksiat. Tidak menjadi pendukung bagi dia untuk melakukan maksiat. Ya, Kalau jazakumullah. seandainya dia tidak mau membicarakan pernikahan karena memang betah dengan maksiat yang dilakukan, maka ini yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau seandainya dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang positif dan tidak membahas pernikahan, maka itu adalah hak dia. Sebagaimana dahulu sebagian para ulama seperti Al-Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah begitu sibuknya membahas ilmu dan memperjuangkan Islam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada jihad di zaman beliau melawan Tatar, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menikah. Artinya hal ini dikembalikan kepada individu masing-masing. Ya Allah. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika ada tetangga yang sering sekali meminjam uang dan itu pun tidak kepada satu orang, tapi kepada banyak orang, dan ketika ditagih juga susah, dan ketika mempunyai uang digunakan untuk berhura-hura, Ustadz. Jadi, apakah saya termasuk zolim ketika saya tidak memberikan pinjaman kepada orang tersebut, Ustadz? Jazakumullah khair. nah, justru kita nggak boleh memberikan harta kita kepada orang tersebut. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wala tu'tu amwalakum wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf." Janganlah kalian berikan harta kalian kepada as-sufaha. As-sufaha orang-orang yang mereka ini belum memiliki kedewasaan di dalam mengatur finansial. Yang kalau diberikan harta akan hilang tanpa ada manfaat. Maka ketika kita mengetahui harta kita diberikan kepada seorang yang kita khawatir akan kerugiannya, maka kita tidak lakukan. Demikian uh, demikian kaidah-kaidah syar'i di dalam agama kita yang melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Kecuali kalau memang kita berniat untuk membantu dan mengikhlaskan apa yang kita berikan, maka ini babnya sedekah walaupun dikemas dalam bentuk hutang. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah pertanyaan sudah tidak ada lagi. Mungkin jika Ustadz berkenan, silakan ditutup dan sebelumnya memberikan nasihat kepada kami Ustadz. Tafadol. Baik. Nah, banyak sekali hal-hal di dalam agama kita yang mengajarkan nilai-nilai positif dan untuk tidak meremehkan kebaikan sehingga terkadang kita meremehkan sesuatu dan tidak menjadikan sesuatu itu sebagai ladang amal, terkadang bukan karena kita tidak mau, tapi kita belum memiliki ilmu. Disinilah peran penting seorang muslim dan muslimah untuk terus berusaha menjaga semangatnya, memupuk motivasi untuk terus belajar, belajar, dan belajar hingga
Allah Subhanahu wa taala juga membukakan bagi kita pintu-pintu amalan kebaikan yang akan bermanfaat bagi kita di dunia ini sebelum nanti di akhirat kelak. Demikian, Allahu alam, jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.